ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kesyirikan di masa dahulu itu lebih ringan daripada kesyirikan di masa sekarang. Ini memberikan kepada kita faedah apa? Faedah pentingnya dakwah di masa sekarang ini. Pentingnya seorang itu lebih banyak perhatian terhadap tauhid. Karena kesyirikan di masa sekarang itu lebih dahsyat. Dan perlu orang-orang yang mengobatinya, memperbaikinya. Selalu mengingatkannya. Nah, disitulah harusnya orang-orang yang mengenal sunnah banyak mengingatkan tentang apa? Kesyirikan. Memperingatkan bahayanya. Dan menerangkan apa itu tauhid, bagaimana memurnikan ibadah. Ya, tapi repot masa sekarang ini dengan fitnya media sosial. Ustadz-ustadznya ini jadi pengikut di belakang fans semuanya. Apa yang momen menarik sekarang, itu yang dia bicarakan. Atau dia singgung tema-tema supaya dia bisa diterima oleh banyak orang saja. Jangan terlalu suka bikin ribut-ribut. Jelas ya? Tema pembahasannya ya keluarga bahagia, menjadi suami yang saleh, tipe istri ideal. Ya bagus sih, tema-temanya bagus, nggak ada masalah. Cuman tanggung jawab dalam tauhid, bahaya kesyirikan. Ini harus disadari pentingnya di masa sekarang untuk dia lebih banyak diingatkan. Iya, jelas ya? Itu harusnya tampak dan kelihatan. Apalagi dia adalah seorang dai yang mengajak kepada sunnah. Itu harus kelihatan di dalam dakwanya. Menjadi cirinya. Jelas ya? Bukan cuma simbol saja. Pengetahuan umum tauhid adalah hal yang paling pertama, paling prioritas, nomor 1. Cuma di lisan saja. Tapi tidak ada di dalam perbuatannya. Tidak kelihatan di dalam apa? Di dalam amalannya. Nah, itu tidak benar ya hal yang seperti itu. Ini harus diluruskan. Ya, dan itu kadang terjadi kekeliruan-kekeliruan. Seperti kadang sebagian dai ketika terjadi tsunami, gempa, yang disinggung dosa-dosa maksiat. Nah, ini bahaya musik ini, perhatikan. Karena yang kena tsunami itu pas ada konser musik, musiknya dia, musik itu maksiat, ada yang lebih besar daripada maksiat. Kesyirikan tidak ada singgung. Ya, ini jiwa tauhidnya harusnya muncul pada saat itu. Nah, inilah kedalaman dalam memahami masalah-masalah akidah, pembahasan-pembahasan tauhid itu berpengaruh pada seseorang. Jelas ya? Dan itu akan mewarnai nanti dari ucapannya, dari kiprahnya, dari dakwanya. Maka ini masalah bukan masalah yang kecil, karena itu kita lihat ya, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan masalah ini di berbagai tempat dalam kitabnya. Iya. Ini sudah berlalu di sini, berlalu di kitab Al-Qawaidul Arba, beliau singgung juga di makna la ilaha illallah. Iya. Dan sebagian risalah yang kita kaji, beliau menyinggung masalah ini. Ya, di kitab Tauhid tentunya ada juga beliau singgung. Iya. Karena ini termasuk hal yang penting untuk diingatkan. Jelas ya? Karena itu sekali lagi perhatian terhadap tauhid. Iya. Perhatian terhadap tauhid. Selalu mengingat akan pentingnya mempelajarinya, mengkajinya, ya, dan mengarahkan manusia kepadanya. Baik. Kadang seorang bisa bahas tema apa saja, tapi harus dia hubungkan dengan tauhid. Iya. Misalnya, ini malam hari ini, orang ingin kasih nasihat. Dia singgung doa ketika akan tidur. Dari syariat Islam, dari ajaran agama, sebelum tidur seorang disyariatkan membaca apa? Doa-doa. Kan bisa dia kasih nasihat orang di masjid selepas sholat, dia baca doa, kan diajarkan.
Seorang sebelum tidur paling sedikitnya dia baca Bismikallahumma apa? Amutu wa ahya. Bisa juga dibalik. Bismikallahumma ahya wa amut. Ada dua riwayat memang. Dia terangkan saja makna doa itu. Dengan nama Allah saya hidup dan saya apa? Mati. Nah, dia ingatkan pentingnya selalu bersandar dengan nama Allah. Dia ingat bahwa kehidupan ini tanggung jawab. Terus dia ingat akan kematian. Dan tidurnya ini mati kecil namanya. Tidur mati kecil ini mengingatkan akan mati besar, mati yang sebenarnya. Menghadap kepada Allah. Jelas ya? Tapi pokok yang dipetik, kebergantungan kepada Allah. Itu tauhid namanya. Jelas ya? Itu tauhid. Jadi itu perlu dia mewarnai pembicaraan. Kembali kepada apa? Masalah pembicaraannya. Ya. Saya lihat ya dai-dai, biasanya saya sebelum bicara sebuah tema, itu saya baca pembahasan-pembahasan atau orang yang membahas di tema itu dalam tulisan-tulisan bahasa Arab. Misalnya kemarin saya khutbah masalah pintu-pintu ibadah pada saat musim hujan. Banyak orang yang berbicara tentang musim hujan. Hanya pembahasan-pembahasan fikih saja. Fikih ketika apa? Turun hujan dan seterusnya. Pembahasan-pembahasan tauhid banyak yang dia lupakan di situ. Makanya saya singgung pokok-pokok ibadah di pembahasan itu dalam bentuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, rasa takut, rasa harapan. Bahkan hal-hal yang kadang sebagian manusia kadang luput dari memahami di fikih pembahasan hujan. Ketika hujan itu turun, Nabi kadang menyingkap sebagian kainnya supaya badannya kena hujan. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Kata beliau, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Karena dia masanya masih dekat dari Rabbnya. Iya, itu dua faedah tauhid di situ sangat besar. Yang pertama, penetapan Allah Maha tinggi di atas. Hujan itu dari mana turun? Dari atas, dari langit. Dia turun bukan naik. Jelas ya? Itu penetapan ketinggian Allah. Dan itu pembahasan akidah besar, tauhid. Dan yang kedua, terdapat kecintaan, kerinduan kepada Allah. Iya, ya Nabi itu pada hal-hal karena kerinduannya kepada Rabbnya, itu terkesan dengan hal yang seperti itu. Ini dekat masanya dari Rabbku. Jelas ya? Karena itu kalau seorang cinta, seperti Nabi sangat cinta kepada Khadijah, ketika ada kawan Khadijah yang datang ke rumah Nabi, Nabi ingat Khadijah lagi. Karena ada apa? Ada kawannya. Nah, ini hujan ini karena dia dekat masanya dari Rabbnya. Ini karena kecintaannya kepada Allah. Itu pembahasan tauhid. Ya kalau orang memang dasarnya dia mengerti pembahasan ini, indahnya tauhid dan tertanam dengan benar, pada segala masalah dia pasti akan berpikir ke tauhid. Jelas ya? Sampai kalau dia bicara di masalah fikih sekalipun. Karena memang Al-Quranul Karim dari awal sampai akhirnya semuanya adalah tauhid. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang tidak ada kaitannya dengan tauhid. Semuanya ada kaitannya dengan tauhid. Tapi ini ada yang memahaminya, ada yang tidak memahaminya. Jelas ya? Nah, disinilah pentingnya seorang itu belajar lebih baik di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam.